Bersyukur kepada Tuhan, saudara sekalian, kita kembali bertemu untuk bersama merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam Kejadian pasal yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali masuk di dalam hari yang baru. Ada begitu banyak kesempatan baru. Kami rindu firman-Mu terlebih dahulu membaharui kami. Sehingga langkah kami, perjalanan hidup kami, interaksi kami dengan sesama kami, membawa kami untuk terus belajar, untuk terus menyelaraskan hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan, yang mempertumbuhkan iman kami, yang membawa kami terus juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan doa ini hanya kepada Tuhan kami, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terus sekarang saya akan membacakan Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. So sekalian, Abraham sebagai bapak orang beriman pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Sama seperti kita semua. Dan yang dicatat di dalam Kejadian 20 sebenarnya ini pernah ia lakukan kurang lebih sama. Ketika dia berada di Mesir, dia mengatakan Sarah adalah saudaranya. Di dalam Kejadian 20 dia juga mengatakan demikian kepada bangsa Gerar. Sehingga Raja Abimelek sebagai raja orang-orang Gerar berniat untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Karena dia mendengar dari Abraham bahwa Sarah adalah saudaranya. Dan Sarah juga mengatakan demikian, seperti yang menjadi pembelaannya di hadapan Tuhan. Dan ini hampir saja membuat ia jatuh di dalam dosa. Kesalahan yang serius yang kemudian bisa mendatangkan konsekuensi yang sangat serius juga bagi dia dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi puji Tuhan, Allah intervensi sehingga tidak terjadi hal seperti demikian. Dia menyelamatkan Abraham dan juga sekaligus menyelamatkan Abimelek. Allah masih tetap peduli. Ada hal yang dilakukan tidak benar oleh Abraham. Itu dia menyampaikan half truth atau setengah kebenaran. Ya, lakukan itu untuk membela dirinya. Ketika rasa takut, khawatir menguasai dirinya, dia berusaha melakukan dengan caranya sendiri. Sehingga dia melakukan kebohongan, separuh kebenaran. Memang Sarah adalah saudaranya. Sarah pun mengatakan hal demikian. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa Sarah adalah istrinya juga. Dan ini hampir membuat Abimelek jatuh di dalam dosa. So sekalian, dari hal ini kita bisa menangkap beberapa pelajaran penting. Bagaimana Allah tetap peduli di dalam kehidupan orang-orang yang dipilihnya. Dia memilih Abraham bersama dengan keluarganya.
Dia menghindarkan Abraham untuk jatuh di dalam kesalahan yang tidak perlu. Akibat dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengambil caranya sendiri. Dan yang kedua, dia juga melupakan bagaimana seharusnya dia melindungi istrinya, Sarah. Dia mengorbankan Sarah untuk keselamatan diri. Dan dia juga hampir mencelakakan Abimelek. Karena di dalam pemikirannya Abimelek ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang Gerar ini tidak percaya Tuhan. Tetapi justru di situ Allah menyatakan bahwa dialah Allah yang hadir. Allah yang tetap menyatakan kebenarannya. Terus kan pelajaran ini mengajak kita untuk bersama-sama berpikir bagaimana seharusnya menjalani kehidupan. Seringkali juga di dalam interaksi kita dengan sesama kita, ada di dalam keadaan-keadaan tertentu, kita ditantang untuk berkata jujur, untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi kita bisa terjebak, dikarenakan mungkin kita tidak ingin membuka kebenaran itu sepenuhnya, karena mungkin itu bisa mengganggu, atau mungkin itu bisa membuat posisi kita tidak nyaman. Tetapi sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk berkata jujur. Walaupun mungkin kejujuran itu mengundang konsekuensi, tapi kejujuran setidaknya menjaga hati kita untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Dan juga tidak mencelakakan orang lain. Untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa membuat dia juga jatuh di dalam dosa. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita juga mengambil tindakan, perkataan yang melindungi orang-orang yang kita kasihi. Abraham lebih memilih menyelamatkan dirinya sehingga dia mengorbankan Sarah. Hampir saja membuat Abimelek juga jatuh di dalam dosa. Jadi sebelum mengambil tindakan, kita harus memikirkan apakah tindakan itu, apakah perkataan itu bisa berakibat atau berdampak kepada orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, ataupun juga kepada sesama kita. Kalau dampaknya positif itu baik, tapi kalau dampaknya negatif, sebaiknya kita harus sangat waspada, berhati-hati. Hari ini kita akan menjalani perjalanan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi ingatlah untuk tetap berkata jujur, untuk kita memikirkan lewat kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita bisa berdampak. Apakah dampaknya positif atau dampaknya negatif? Mari kita lakukan itu semua untuk memuliakan Tuhan, karena Dia hadir memimpin kita, dan Dia akan terus menyatakan pimpinannya, kebenarannya di dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami untuk mengintervensi kami. Kami rindu ya Tuhan, apabila kami melakukan satu hal yang tidak baik, keliru, Tuhan mengkoreksi kami. Tuhan mengarahkan kami kepada kebenaran. Kami rindu hari ini hidup kami senantiasa mengarah kepada kebenaran, sehingga Tuhan sungguh disenangkan dan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.